Kalian tahu kan permasalahan dari Dr. Reza Gladys versus Nikita Mirzani? Yes, benar. Soal Nikita Mirzani yang sampai hari ini masih ditahan karena terseret dengan kasus pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys. Bagaimana tanggapan aku dengan kasus ini? Sini aku kasih tahu. Aku bukan tim Dr. Reza Gladys ataupun tim Nikmir ya. Di sini yang aku pertanyakan adalah kenapa Dr. Gladys sebegitu takutnya untuk Nikmir speak up terkait dengan produk-produk yang akan dia ungkapkan ke masyarakat. Apakah benar bahwasanya produk-produk Dr. Gladys ini ada kandungan-kandungan yang berbahaya untuk dipakai di masyarakat? Lalu dari Nikita Mirzaninya, kenapa sampai menyetujui adanya uang tutup mulut bahkan dengan embel-embel kalau misalkan uang tersebut ditransfer atau diberikan, Nikmir ini akan menjadi tameng jika ada yang menyerang dari produk-produk Dr. Reza Gladys ini. Bisa dibilang, edukasi yang selama ini Nikmir agung-agungkan untuk stop membeli skincare dengan kandungan yang berbahaya, ditepis karena diberikan uang senilai miliaran rupiah tersebut. Karena kita tahu loh, kalau masyarakat Indonesia ini masih banyak yang buta dengan kandungan-kandungan yang ini itu aman gak sih untuk tubuh kita di jangka panjang. Jadi menurutku kalau misalkan kalian tanya siapa yang salah dan siapa yang benar, ya aku jawab, gak ada yang benar, karena masing-masing juga ada salahnya di porsi yang berbeda. Dr. Gladys secara tidak langsung memverifikasi sebegitu takutnya kalau produknya dia itu direview dan ada kandungan berbahayanya. Kalaupun tidak ada kandungan berbahayanya, ya dibuktikan dong dengan hasil lab atau hasil apapun itu. Dan dari Nikita Mirzani sendiri, dari awal berkomitmen nih untuk terus mengedukasi masyarakat agar membeli produk-produk yang aman dipakai di badan. Even kamu dibayar triliunan untuk melindungi produk-produk yang berbahaya dan kamu tidak speak up, ya harusnya tidak mau. Aku kembalikan ke kalian semua. Kalau kalian tetap mau tim mana? Tim A atau tim B? Pertanyakan adalah, kenapa Dr. Gladys sebegitu takutnya untuk Mbak Nola, aku izin skip videonya ya, karena di video Mbak ini ada dua pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh Mbak Nola itu sendiri, karena ini memang benar-benar menarik untuk kita bahas. Nah, jadi pertanyaan pertama dari Mbak Nola itu di videonya, dia mempertanyakan mengapa Dr. Reza ini sebegitu takutnya si Nikmir ini untuk speak up terkait dengan produknya yang mengandung bahan-bahan berbahaya yang tidak boleh digunakan oleh masyarakat. Dan pertanyaannya yang kedua, mengapa si NM ini menyetujui transfer sejumlah uang yang dijadikan sebagai tameng si Nikmir ini, kalau misalnya ada orang yang menyenggol Dr. Reza ini, si NM ini yang akan nge-backup. Nah, di sini di video ini saya akan menjawab pertanyaan Mbak yang pertama. Nanti untuk pertanyaan yang kedua itu boleh kalian jawab ya netizen di kolom komentar. Nah, ini tanggapan saya atas pertanyaan Mbak Nola tadi yang pertama ya. Sebenarnya Dr. Reza ini itu tidak takut, sama sekali tidak takut si NM ini untuk speak up terkait dengan produknya yang digaung-gaungkan ya, itu mengandung bahan-bahan yang berbahaya. No, sama sekali tidak takut. Cuman hal yang paling ditakutkan oleh Dr. Reza ini itu terhadap cocoknya si NM itu sendiri. Karena semua masyarakat Indonesia ini juga tahu seperti apa cocoknya NM ini, terlepas itu benar apa tidaknya yang disampaikan, tetapi apapun yang diucapkan oleh NM ini ke sosial medianya, itu akan selalu diikutin atau diucapkan juga oleh para pengikutnya. Contoh, NM mengatakan DRG ini pelangak-pelongo. Nah, kalimat pelangak-pelongo ini selalu digaung-gaungkan oleh pengikutnya. Kemudian, NM ini mengatakan begeng. Nah, kalimat begeng ini selalu digaung-gaungkan lagi oleh para pengikutnya. Lalu kemudian, NM ini mengatakan abu-abu, muka abu-abu. Nah, itu juga yang selalu diagung-agungkan oleh para pengikutnya, mulai dari pertama NM ini mengatakan kalimat-kalimat itu hingga hari ini. Nah, hal-hal seperti itulah yang ditakutkan atau dihindari oleh Dr. Reza itu sendiri, bukan karena si NM ini mau speak up produknya itu berbahaya, tidak. Bahkan setelah uang itu diterima, ditransferkan ke salah satu rekening developer perumahan ya, si NM ini juga masih tetap
menghajar ini dokter dengan kalimat-kalimat yang seperti tadi. Coba bayangkan parahnya. Nah, untuk pertanyaan mbaknya yang kedua, coba netizen jawab di kolom komentar ya. Masih jelas dalam ingatan publik, Nikita Mirzani pernah menyampaikan bahwasanya dalam perkara hukum yang saat ini tengah dijalani, dirinya merasa dizolimi. Namun setelah beredar luas sebuah video di mana Nikita Mirzani sedang diherdu saat sebelum menjalani persidangan, sambil berjoget-joget ria di depan kamera. Coba kalian bayangkan sendiri, di mana bentuk kezoliman yang diberikan kepada Nikita Mirzani sehingga dia merasa dizolimi. Bukankah ini merupakan suatu perlakuan yang istimewa yang diberikan kepada Nikita Mirzani mendapatkan fasilitas herdu sebelum menjalani persidangan, sementara di luaran sana tidak ada tahanan yang mendapatkan hal serupa. Rahasia wajah glowing apa? Karena aku pakai produk ini. Yaudah lah, ntar dulu deh, gue telepon. Kenapa? Lihat video. Disuruh siapa? Ntar kalau saya ngomong, saya jadinya fitnah. Baca sendiri aja deh nih. Nah, baca sendiri. Coba, itu WA bener atau WA saya buat editan? WA bener. Coba buka profil fotonya. Terbuka? Siap. Assalamualaikum, minta maaf ya, maaf. Masih banyak chat yang lain. Ada mau tahu nggak? Masya Allah. Rahasia wajah glowing apa? Karena aku pakai produk ini. Yaudah lah, ntar dulu deh, gue telepon. Kenapa? Lihat video. Disuruh siapa? Ntar kalau saya ngomong, saya jadinya fitnah. Baca sendiri aja deh nih. Nah, baca sendiri. Coba, itu WA bener atau WA saya buat editan? WA bener. Coba buka profil fotonya. Terbuka? Siap. Assalamualaikum, minta maaf ya, maaf. Masih banyak chat yang lain. Ada mau tahu nggak? Masya Allah. Sebetulnya tadi ya, saya mendapatkan amanah dari Nikita Mirzani supaya saya mencabut gugatan Wan Prestasi karena dia ingin konsentrasi di perkara pidananya. Oleh karena itu, sesuai dengan amanah yang diberikan, maka saya berkirim surat secara resmi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Majelis Hakim ini secara resmi. Ada Majelis Hakim, pada intinya menyatakan adanya permohonan pencabutan gugatan Wan Prestasi yang dimohonkan oleh penggugat 1 prinsipal dan penggugat 2 prinsipal dalam perkara gugatan Wan Prestasi nomor perkara 489 PDTG 2025 PN Jakarta Selatan. Itu adalah informasi yang terkini. Dengan sendirinya maka gugatan Wan Prestasi di mana yang menjadi tergugat 1 RG, tergugat 2 AM, Kepala Kepolisian Republik Indonesia turut tergugat 1, Jaksa Agung turut tergugat 2, dan Bumi Paramawisesa turut tergugat 3, dengan saya nyatakan bahwa gugatan terhadap para pihak tersebut dicabut. Jadi dalam proses perkara ini kan ada pidana dan ada perdata. Nah, di saat proses pidananya ini sebentar lagi akan dalam proses mungkin putusan sela dalam waktu dekat, dan kita ingin lebih konsentrasi kepada perkara pidananya. Jadi dia ingin saya konsentrasi kepada perkara pidananya, bukan konsentrasi di perkara perdatanya. Jadi karena memang betul yang dijadikan alasan karena perkara pidana itu adalah adanya sidang dengan para saksi dan sebagainya, maka kami diminta tadi pagi. Saya sebetulnya cuma karena setelah itu saya ada urusan pribadi, saya belum sempat menyampaikan kepada teman-teman media. Jadi itulah, jadi terhitung hari ini ada tanda terimanya juga. Terhitung hari ini gugatan Wan Prestasi perkara nomor
PN Jakarta Selatan dinyatakan dicabut oleh Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki, seperti itu. Bahwa pidana dan perdata itu ada sebuah perbedaan. Jadi kalau perkara pidana itu di mana kita mencari dan ingin menemukan adanya sebuah kebenaran material, dan kita pasti terjadi tanya jawab dengan para saksi sehingga memerlukan konsentrasi yang lebih serius. Oleh karena itu, maka langsung itu cabut yang perdatanya, kita konsentrasi di pidananya. Jadi oleh karena itulah saya menyatakan menyetujui usulannya, dan langsung saya buatkan tadi pagi suratnya dan sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Surat aslinya insya Allah saya akan serahkan. Aslinya sudah ada di pengadilan, nanti di dalam persidangan itu nanti pasti akan disampaikan lagi, seperti itu. Ada dua hal, ya harus kita pilih dong salah satu, dan mana yang harus menjadi skala prioritas. Skala prioritas itu bagaimana kita melakukan pembelaan secara maksimal dalam perkara pidananya, karena di dalam perkara pidana itu terjadi tanya jawab atau ada pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang secara langsung akan hal-hal yang terkait dengan berita acara pemeriksaan dan seterusnya. Oleh karena itulah kita nyatakan, oke, kalau gitu saya ajukan surat pencabutan secara resmi, dan insya Allah mereka semua sudah menerima secara elektronik atas adanya pencabutan gugatan wan prestasi ini, seperti itu. Insya Allah sidangnya bukan hari Selasa, supaya kita teman-teman tidak salah hadir. Sidang untuk putusan selah akan dibacakan pada hari Kamis, tanggal 17 seingat saya. Sebentar ya, saya cek ya. Tanggal 17 hari Kamis itu putusan selah. Jadi bukan hari Selasa seperti biasa, tapi jatuhnya hari Kamis. Hari Kamis itu ada putusan selah, sehingga kita nanti serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim. Yang jelas bahwa proses hukum ini harus berjalan, dan kita akan mencari dan ingin menemukan